Lihatlah, sang guru itu membasuh kaki para muridnya. Di saat Yesus mengalami kedukaan, ia memilih melayani dan membasuh kaki para muridnya. Walau ia tahu, saatnya untuk wafat hampir tiba. Ruang hatinya diliputi oleh cinta kasih yang tidak terbatas. Suatu perkara yang mengharukan. Ia merendahkan diri di hadapan muridnya sendiri. Itulah perbuatan kasih yang ia ajarkan, bahwa menjadi pemimpin berarti rela untuk menjadi pelayan. Perjamuan malam terakhir menjadi santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari keegoisan dan kerakusan. Bagaimana dengan kita? Gereja adalah komunitas. Apakah gereja sudah menjadi komunitas kasih? Atau jangan-jangan gereja sudah menjadi komunitas yang kehilangan karakter rendah hati dan empati? Yesus memberikan keteladanan melayani dengan kasih dan tulus layaknya seorang budak. Malam itu, malam yang sungguh membahagiakan, sekaligus malam yang mengharukan. Jantung-jantung para murid berdentang kencang, tidak kuasa menahan hentakan cinta kasih yang diperbuat Tuhan Yesus. Setelah Kristus membasuh kaki para muridnya, ia mengundang para muridnya untuk mengadakan perjamuan malam terakhir, yang menjadi perjamuan kudus bagi umat percaya sampai saat ini. Setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin mampu merendahkan diri seperti Kristus dengan saling mengasihi dan saling melayani. Saudara, sungguh besar kasih Sang Bapa, pemilik semesta, kepada saudara dan saya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sungguh agung karya Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia telah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi keselamatan dunia, termasuk saudara dan saya. Tubuhnya dilambangkan dengan roti perjamuan yang dipecah-pecahkan, dan darahnya dilambangkan dengan anggur perjamuan yang dituang dan dibagi-bagikan. Kristus memanggil para muridnya, yaitu saudara dan saya, untuk mendapat bagian dalam karya keselamatannya melalui perjamuan kudus ini. Sungguh indah karya Roh Kudus yang telah dicurahkan atas kita. Dalam persekutuan dengannya, kita dapat merasakan dan mengalami kehadiran Kristus bersama kita dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus mempersatukan kita dengan Kristus dan oleh Kristus. Perjamuan kudus memperdamaikan kita yang berdosa dengan Bapa yang kudus. Perjamuan kudus mempererat persekutuan kita dengan sesama karena pertolongan Roh Kudus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus Tuhan, mari kita ungkapkan kasih dan perdamaian yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kepada saudara dan saya, dengan memeluk dan merangkul
sesama. Memeluk dan merangkul anggota keluarga di rumah. Memeluk dan merangkul siapapun yang ada dekat dengan saudara di rumah saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga. Sungguh Tuhan, kami ini orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang layak binasa. Orang-orang yang patut mendapat hukuman atas kedurhakaan dan kelaliman kami. Tetapi Tuhan, oleh anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib, kami beroleh keselamatan di dalamnya. Dan perjamuan kudus ini menjadi peringatan dan mengingatkan kami senantiasa atas anugerah kasih itu dan atas keselamatan yang telah kami terima dalam Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan berbagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Dan biarlah kami dengan segala keberadaan kami hendak menikmati roti perjamuan, anggur perjamuan Tuhan. Dan oleh karunia Roh Kudus, kami dipersatukan dengan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Berkatilah Tuhan. Kami ingin terus bersyukur. Dan kami ingin bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil mengatakan, "Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah." Silakan anggota keluarga di rumah bisa membagikan roti kepada anggota keluarga yang lain. Roti perjamuan ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Mari dengan penucapan syukur kita memakannya. Makanlah. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuanginya
dengan anggur sambil mengatakan, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu untuk pengampunan dosa." Ambillah. Silakan anggota keluarga di rumah bisa membagikan anggur perjamuan kepada anggota keluarga yang lain. Anggur perjamuan ini lambang darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dan penebusan dosa saudara dan saya. Karena itu, mari dengan penuh ucapan syukur kita meminum anggur perjamuan ini sebagai lambang darah Kristus yang menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Perjamuan kudus yang kami boleh nikmati dan rayakan bersama saudara-saudara seiman. Kiranya semakin meneguhkan kami dan terus meneguhkan kami akan kasih dan anugerah-Mu, akan pengharapan dalam Kristus. Tuhan terima kasih, karena kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu itu membuat kami bisa memandang diri kami dan memandang Kristus, sehingga kami tahu kemana kami harus pergi dan melangkah. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus-Mu menolong kami untuk hidup senantiasa meneladan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih dan rahmat-Mu terus menolong kami untuk menikmati perjalanan hidup di dalam dan bersama Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Melayani lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur, dan biarlah hidup kami terus penuh ucapan syukur Tuhan, karena kasih rahmat dan pemeliharaan-Mu, termasuk ketika firman Tuhan Engkau telah berikan kepada kami, umat-Mu, sehingga kami terus boleh membaca, merenungkan, dan mendalami firman Tuhan, sehingga hidup kami, hidup yang senantiasa dituntun dan dipimpin oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, terlebih Roh Kudus memberikan kepada kami keberanian melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang akan pergi meninggalkan orang yang sangat dikasihinya, tentu akan mengatakan satu pesan yang penting. Seorang pemuda yang akan pergi merantau berpesan pada kekasihnya, jaga cintaku sayang. Seorang ayah, seorang suami yang akan pergi bekerja, berpesan kepada istrinya, jaga buah hati kita baik-baik cintaku. Orang tua yang akan pergi jauh, berpesan kepada anak-anak mereka yang dicintai, kalian jangan bertengkar ya. Dan ada seorang guru yang akan meninggalkan murid-muridnya, berpesan kepada mereka, kamu harus saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Guru itu ialah Yesus. Ia memberi pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya sebelum ia benar-benar meninggalkan mereka. Yaitu supaya mereka saling mengasihi. Sama seperti sang guru yang telah mengasihi mereka. Pertanyaannya saudara, mengapa mereka harus saling mengasihi? Kasih yang bagaimana dan kasih yang seperti apa? Dan apa dampaknya memangnya dengan bersikap dan bertindak seperti itu? Saudara, mengapa mereka harus saling mengasihi? Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, di mana di sekitar Tuhan Yesus sering kali bersama dengan murid-muridnya, kita melihat para murid suka bersaing, berebut peran penting di sisi gurunya. Kita ingat bagaimana Yohanes dan Yakobus, bahkan Matius mencatat ibu mereka pun turut campur, ingin duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Mereka masih egois. Mengapa mereka harus saling mengasihi? Para murid beberapa kali kepergok bertengkar dan meributkan siapa yang paling besar di antara mereka. Sehingga Tuhan Yesus sampai menegur dan mengambil anak kecil untuk diperlihatkan kepada murid-muridnya. Di sana dia mengajar mereka supaya tidak bertengkar, mempertengkarkan, mempeributkan siapa yang paling besar. Saudara, mereka masih arogan, merasa diri lebih baik dibanding teman-temannya. Mengapa mereka harus saling mengasihi? Karena nanti ketika sudah tidak ada lagi guru mereka, tidak bersama lagi dengan Tuhan Yesus, mereka akan mengalami ancaman dan kesulitan yang besar. Lawang bersama dengan Yesus saja, sang guru yang hebat itu, mereka sering diserang. Para pemimpin agama selalu mencari cara dan mencari celah untuk mencelakakan sang guru. Apalagi murid-muridnya tentu menjadi makanan empuk bagi para pemimpin agama ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang lebih menarik, saudara. Pesan Tuhan Yesus supaya mereka saling mengasihi dikatakan di antara dua peristiwa yang kalau kita sebagai manusia, ada satu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan
Bagaimana tidak? Ayat sebelumnya, ayat 21 sampai ayat 30. Di sana dicatat bagaimana Yudas Iskariot sudah menggebu-gebu hatinya, kapan ini aku akan melakukannya, kapan ini aku akan melakukannya. Dan dicatat di situ, Tuhan Yesus memberi tanda-tanda, mengingatkan Yudas, kalau kau sudah merencanakan, lakukan segera. Yudas mengkhianati Yesus. Dan Yesus tahu itu. Tapi Yudas yang mengkhianati Yesus begitu rupa, dia kasihi. Murid-murid teman-temannya saat itu belum tahu. Kemudian hari baru mereka tahu. Setelah itu, saudara, setelah peristiwa perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus sudah berpesan. Sebentar lagi saatnya akan tiba. Petrus dengan gagah berani mengatakan, Guru, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Luar biasa tekadnya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa beberapa waktu ke depan, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. 3 kali menyangkal. Dan itu dikatakan Yesus kepada Petrus. Petrus yang menyangkal 3 kali ini pun dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Yang kedua, kasih yang bagaimana dan seperti apa? Jelas sekali tadi diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Secara jelas di ayat 34 mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Kasih yang seperti apa, saudara? Dimulai pertemuan itu dengan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan malam Getsemani ini, ibadah malam Getsemani, atau di kalangan Kristen yang lain juga dikenal sebagai Kamis Putih, memperingati akan hal itu. Perendahan diri Yesus, menunjukkan kerendahan dirinya, kasihnya yang luar biasa, membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang sama seperti telah Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya, selama mereka pelayanan bertahun-tahun, selama kurang lebih 3,5 tahun. Kasih yang seperti itu, yang seperti apa? Kita tidak tahu karena kita tidak langsung bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus sama dengan 12 murid yang lain saat itu. Tapi murid-murid itu sangat merasakan kasih Tuhan. Dan juga terutama Petrus. Kasih yang mengutamakan orang lain. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang berpengertian. Kasih yang mengampuni. Lalu apa? Apa dampaknya? Apakah kasih seperti itu akan ada dampaknya? Saudaraku, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid menjadi mengerti. Karena saat Tuhan Yesus mengatakan itu, murid-murid belum begitu jelas. Memangnya apa yang akan terjadi kalau kami saling mengasihi? Kan selama ini juga kami sudah saling mengasihi, bukan? Kira-kira jawabannya begitu. Tapi Alkitab mencatat, Petrus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus akan makna kasih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Hari demi hari selama 40 hari, kita murid-murid mengalami sesaat perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka bisa merasakan
kasih yang begitu damai, kasih yang begitu luar biasa di tengah ketakutan mereka. Lalu kalau boleh dikatakan puncaknya ketika Roh Kudus tercurah. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, dicatat oleh Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan juga dilanjutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Di sana dicatat kehidupan jemaat mula-mula yang sangat luar biasa. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Bukan saja mereka terbuka pikiran mereka, digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertobat dan mengikut Yesus. Tetapi mereka juga melihat kehidupan jemaat mula-mula yang dimana di situ masih ada para rasul. Para rasul yang menerapkan kasih yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Dampaknya luar biasa, saudara. Pengajaran dan pelayanan yang selama ini Yesus sampaikan kepada orang banyak terwujud melalui kehidupan murid-murid Yesus. Dimulai dari yang inti 12, terus kemudian sekitar 120-an, terus kemudian semakin banyak dan sampai ribuan dicatat dalam Kisah Para Rasul tadi. Sehingga komunitas mereka saat itu boleh disebut sebagai komunitas kasih. Bagaimana mereka tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, apa yang menjadi miliknya, bukan menjadi miliknya, tetapi menjadi milik bersama. Untuk apa? Untuk memperhatikan, untuk menolong, untuk memberikan dukungan, untuk menjadi satu keluarga yang diikat oleh kasih Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada para murid saat itu juga berlaku atas kita sebagai murid Tuhan Yesus di zaman sekarang. Supaya kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi saya dan saudara, sehingga kita hidup sebagai komunitas kasih. Komunitas kasih adalah komunitas yang mengutamakan orang lain. Saudara, apakah kita mengamalkannya dalam keluarga dan gereja? Atau justru dalam keluarga dan gereja kita masih suka memandang orang lain atau anggota keluarga kita tidak penting, dan memandang diri kita sendiri yang lebih penting, lebih utama. Sebagai suami atau ayah, ingin diutamakan dan didahulukan. Sebagai istri atau anak, ingin terus diperhatikan. Demikian juga dalam gereja. Sebagai pemimpin gereja, pengurus, penatua, pendeta, ingin diutamakan dan didahulukan. Dan sebagai anggota jemaat, ingin terus diperhatikan. Komunitas kasih tidak seperti itu. Komunitas kasih adalah komunitas yang mengutamakan orang lain. Teladan Kristus menjadi acuannya. Yang kedua, komunitas kasih adalah komunitas yang rela berkorban. Saudara, apakah dalam keluarga dan gereja kita telah melakukannya? Atau kita lebih senang jika ada orang lain melakukannya untuk kita? Kita lebih suka berkomentar, tetapi tidak mau melakukan apa-apa. Atau malah sebaliknya, kita cuek agar tidak dipasrai apa-apa. Saudara, suami mungkin selalu mengomentari bahwa rumah kok tampak kotor,
tetapi tidak mau mengangkat sapu untuk membersihkan. Anak selalu berkomentar, wah rumah nggak nyaman, nggak enak tinggal di rumah. Tapi tidak pernah mau mengupayakan bagaimana supaya rumah nyaman. Malah pergi dolan. Demikian juga sebagai pemimpin gereja. Pengurus, penatua, pendeta, suka mengomentari hal-hal yang tidak beres dalam gereja, tapi tidak mau melakukan sesuatu untuk ikut menyelesaikannya. Sebagian jemaat pun tidak jarang suka membanding-bandingkan gerejanya dengan gereja lain dan tidak berupaya apa-apa, namun malah dolan ke gereja yang lain. Komunitas kasih tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, komunitas kasih adalah komunitas yang berpengertian. Saudara, dari contoh-contoh tadi, yang pertama dan yang kedua, apa yang kita rasakan saat kita dikritik, ditegur, bahkan dibantah begitu ya. Ada bantahan dari orang lain. Apa yang kita rasakan? Saudara, komunitas kasih tidak akan berbalasan, saling mengkritik dan berbantahan, tetapi berusaha mau mengerti satu dengan yang lain. Yang keempat, komunitas kasih adalah komunitas yang mengampuni. Apa yang kita lakukan bila terjadi perselisihan dan terbuka konflik saat ada kritikan, teguran, dan bantahan dari orang lain? Mungkin sekali ya terjadi seperti itu, saudara. Apalagi sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dikhianati, tidak diakui, disangkal. Komunitas kasih akan mudah mengampuni dan berdamai dengan sesamanya. Saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Lalu bagaimana kita mengasihi? Seperti kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Lalu apa yang terjadi jika kita saling mengasihi? Kita akan membangun sebuah komunitas kasih. Dan di sanalah gereja, tubuh Kristus, Sang Kepala Gereja yang adalah Yesus, sudah menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Karena itu, mari kita membangun komunitas kasih. Dimulai dari keluarga, berangkat bersama-sama dengan keluarga yang lain dalam gereja, sehingga menyinari dan berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Bapa kami ada di surga. Sungguh Tuhan, ketika Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk meniru kasih-Mu, meneladani kasih-Mu. Engkau memberikan kepada kami kesempatan merasakan kasih-Mu, tetapi Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk membagikannya. Seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami, mampukan kami
sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai gereja, sebagai anggota gereja, berbagian di dalam membangun komunitas kasih. Kasih yang berasal dan bersumber dari kasih Kristus. Kasih yang terus bertumbuh karena pengenalan akan Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan Allah melalui persembahan yang dapat kita kumpulkan dengan 3 cara. Melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, atau scan QR kode di tayangan yang tertera di layar, atau bisa kita masukkan dalam kotak persembahan di kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Mari kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 17-19. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Saya undang sekalian kita untuk bangkit berdiri, kita nyatakan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu, seraya mengucap syukur atas limpahan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami datang membawa persembahan, sebagian dari berkat-berkat-Mu. Mari Engkau ya Tuhan, berkenan menerimanya. Kami menyadari, apa yang kami bawa ini belum sebanding dengan besarnya kasih-Mu pada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan pada-Mu, dan belajar untuk memberikan yang terbaik. Hidup kami, biarlah boleh menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama kami. Senantiasa kami menyandarkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau telah mengatur berkat untuk kecukupan dan kebaikan hidup kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami, majelis jemaat maupun badan pelayanan, yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Beri kami hikmat, supaya kami mampu mengerjakan tugas bagian kami masing-masing dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dilandasi rasa takut akan Tuhan. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh
kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Sang Raja telah menunjukkan kasih-Nya, mewujudkan kasih-Nya, meneladankan kasih-Nya untuk saudara dan saya ikuti, lakukan. Mari kita hidup sebagai komunitas kasih. Akan ada kesulitan, akan ada tantangan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, berarti dialah yang akan memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi saudara dan saya untuk membangun komunitas kasih.
Karena itu mari kita terus nikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan yang telah mengasihi saudara dan saya. Rangkaian peringatan Malam Getsemani atau Kamis Putih, Jumat Agung besok, dan kemudian juga Paskah kebangkitan Yesus. Mari kita bangun bersama-sama sebagai satu komunitas kasih. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama kembali kepada aktivitas kita untuk mewujudkan komunitas kasih. Tuhan Bapa kami ada di surga, kami bersyukur. Kembali kami boleh diberi kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bergandengan dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman. Bahkan juga Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara yang belum mengenal Engkau. Bahkan Engkau perjumpakan kami dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang sangat membenci kami. Tetapi Tuhan, kami ingin terus meneladan kasih Kristus. Dan malam ini menjadi malam kesekian kalinya kami terus diingatkan, dibangkitkan semangat kami untuk menghidupi kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati jemaat Tuhan GKI Ambarawa, Engkau memberkati sekolah Kristen Lentera sebagai bagian dari pelayanan kasih dari jemaat Tuhan GKI Ambarawa ini. Dan Tuhan terus memakai gereja-Mu ini menjadi tempat bertumbuhnya komunitas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami hendak kembali melakukan aktivitas kami, kegiatan kami bersama dengan keluarga, melanjutkan perjuangan kami, pergumulan kami bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami, anak-anak-Mu yang berbahagia dan senantiasa bersyukur dan memuliakan, berjuang terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih memampukan gereja sebagai komunitas kasih yang senantiasa ramah, berinisiatif, dan merelakan diri untuk menghadirkan kasih Allah bagi semua orang. Amin.